Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Burhanuddin Muhtadi. Burhan, jadi jalur relawan yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden, apakah ini juga bisa sukses dilakukan untuk Pilpres 2024? Memang ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi ada dua penjelasan mengapa relawan politik subur dalam peta elektoral di Indonesia. Pertama, faktor institusional. Oke. Jadi faktor institusional di sini adalah proses pemilihan secara langsung. Dan saat yang sama, proses pemilihan secara langsung baik di Pilpres atau di Pilkada itu diikuti dengan gejala pelemahan partai politik. Pelemahan partai politik. Jadi partai politik itu hanya sekedar menjadi semacam event organizer untuk mengantarkan calon presiden atau calon kepala daerah, tetapi mesin pemenangan partai, mesin pemenangan politik elektoral itu seringkali partai tidak bisa maksimal. Oke. Nah itu faktor institusi. Jadi perubahan sistem pemilihan secara langsung membuat peran partai politik itu melemah, kohesi atau disiplin partai menjadi berkurang. Nah yang kedua adalah faktor sosiologis. Jadi kalau kita amati, saya kebetulan punya data riset sejak proses pemilihan presiden dan rezim kepala daerah secara langsung, itu menunjukkan voting behavior pemilih kita itu makin lama, Mas Budiman, itu makin personal. Makin personal. Betul. Jadi karena partai melemah, diferensiasi ideologis antar partai berkurang. Nah, saya sendiri punya survei kolaboratif bersama beberapa kolega dari luar, dimuat oleh jurnal Electoral Studies yang menunjukkan cleavage antar partai makin berkurang, kecuali isu nasionalis versus partai Islam. Agama. Di luar itu nyaris nggak ada bedanya. Akibatnya pemilih itu cenderung memilih faktor personal quality ketimbang diferensiasi ideologis. Nah ini yang kemudian menyebabkan ketokohan figur itu menjadi lebih penting. Dan akibatnya kemudian partai menjadi berkurang kontribusinya dalam proses pemenangan. Dan dia hanya bertugas ngasih tiket. Ngasih tiket saja. Tetapi dalam proses entah itu pemenangan, entah itu dalam proses mobilisasi, seringkali calon lebih percaya kepada tim relawan non-partai. Tapi seberapa signifikan, Burhan, seberapa signifikan relawan ini bisa menjadi pressure menjadi pressure untuk partai politik, dan kemudian dialah yang kemudian memunculkan partai dan kemudian menang dalam Pilpres itu? Ada dua jalur. Jalur pertama adalah proses nominasi. Jalur yang kedua adalah proses pemenangan itu sendiri. Nah, pada proses nominasi, kalau relawan politik tadi itu sukses membangun wow effect, kemudian membangun gerakan grassroots yang bisa meningkatkan elektabilitas calon yang didukung, tentu partai politik kan di mana-mana pengen menang. Jadi nggak ada partai politik yang bercita-cita ingin kalah. Nah, ukurannya adalah survei yang kredibel. Jadi tidak semua survei itu akan diperhatikan oleh partai politik. Nah, kalau misalnya terjadi ijtima ulama survei, jadi lembaga-lembaga survei yang kredibel, Kompas salah satunya, kemudian mengeluarkan survei yang isinya sama dengan lembaga yang terakreditasi, itu mungkin akan mempermudah rute dari calon presiden yang diusung oleh relawan. Nah, masalahnya untuk sampai ke sana tidak mudah. Ada banyak kasus di mana tokoh dari partai politik, meskipun tiket sudah di depan mata, tetapi kalau daya tarik elektoralnya kurang di mata publik, bisa juga. Jangan lupa soal dua faktor yang saya sebut, karena pilihan makin personal dan karenanya tokoh jadi lebih penting, itu tidak kemudian serta-merta mendapatkan karcis dari partai politik. Dukungan relawan bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan kandidat ya, Burhan ya? Ya, relawan itu sendiri kan akan diukur nantinya. Jadi relawan ini diukur kinerjanya. Nah, salah satu ukurannya adalah apakah deklarasi yang semarak dilakukan relawan punya efek elektoral atau tidak. Nanti kelihatan. Lembaga survei yang kredibel tadi yang akan mengukur. Bukan buzzer, bukan influencer, gitu ya. Bukan pula relawan yang akhirnya menentukan. Nah, nanti yang akan mengukurnya adalah lembaga-lembaga survei yang dianggap bisa dipercaya, dan karenanya kalau misalnya relawan itu kerjanya benar, elektabilitas naik. Punya dampak terhadap kenaikan elektabilitas calon yang diusung. Baik, Bung Mawing.
ini kan person menjadi sangat kuat ya, dan dan Ganjar kan apapun kader PDIP, tapi kan ada darah biru PDIP, Puan Maharani gitu loh, yang mungkin akan lebih probabilitasnya dipilih mungkin lebih besar. Gimana sahabat Ganjar menyikapinya? Saya sangat sepakat dengan Bung Burhanuddin tadi, bahwa lagi-lagi demokrasi yang dibuka secara luas ini dan kemudian bisa melahirkan tumbuh kembangnya kader-kader bangsa untuk melahir menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian persoalan siapa yang mendapat tiket itu lagi-lagi domainnya ada di partai politik. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa saya sepakat dengan Bang Burhanuddin tadi bahwa rakyat akan menentukan partai mana yang paling kredibel ketika mengusung kandidat yang justru paling kredibel juga. Apakah sahabat Ganjar juga ingin mengulang rutenya Pak Jokowi yang bisa menjadi pressure group kepada PDIP dan kemudian mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden? Kami sepakat bahwa sahabat Ganjar tidak akan melakukan pressure kepada siapapun, tapi lagi-lagi bahwa kami mewadahi seluruh keinginan publik, keinginan masyarakat di arus bawah, di lapis bawah, dan bahkan sekarang berjenjang menuju kepada lapis menengah, bahwa siapa sih sebenarnya sosok yang paling tepat untuk menjadi kandidat presiden di pemilu presiden 2024 yang akan datang. Dan lagi-lagi saya akui bahwa Pak Ganjar Pranowo ini adalah kader PDI Perjuangan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh koordinator Gema, Puan, ya, Bang Ridwan. Dan saya pikir bahwa pimpinan partai politik akan melihat apa yang tadi dianalisakan oleh Bang Burhanuddin. Siapa sih sosok yang paling memenuhi keinginan atau ada potensi untuk menang di kontestasi pemilihan presiden itu, dan saya yakin bahwa partai politik akan melirik itu. Nah, ketika berada di wilayah partai, lagi-lagi kami sahabat Ganjar bukan pada wilayah pressure, karena kami hanya menghimpun seluruh komponen yang ada di lapis bawah untuk siapa sih yang akan kita majukan, siapa sih yang akan kita pilih, siapa sih yang akan kita inginkan oleh seluruh rakyat ketika Pilpres 2024 yang akan datang. Ya, sahabat Ganjar memfasilitasi. Kalau PDIP nggak memberikan seat, apakah akan melirik partai lain? Lagi-lagi bahwa itu domainnya kami adalah bukan pada domain untuk mendorong dalam tanda kutip memaksa, ya, memaksa partai politik untuk mengusung atau memasang Mas Ganjar sebagai calon presiden. Dan saya pikir elit politik sudah sangat paham itu. Paham apa? Sangat paham bahwa siapa sih sebetulnya yang memiliki potensi gairah dari masyarakat untuk dipilih. Baik. Bung Ridwan, yakin PDIP akan mencalonkan Puan Maharani? Kalau keyakinannya pasti Mbak Puan lah. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. PDIP itu perjuangannya itu oleh Ibu Mega. Dia punya darah untuk menjaga dan merawat Pancasila. Pasti ada generasi selanjutnya untuk melakukan itu. Dan itu yang dilupakan oleh teman-teman yang ada di dalam partai. Bahkan orang simpatisan-simpatisan yang sibuk main di buzzer. Yang pada kejebak-jebak ini nih, kan kayak gitu. Tapi betul nggak sih klaim-klaim bahwa arus bawah PDIP itu lebih condong ke Ganjar Pranowo? Siapa? Kan kita buktikan lapangan. Lapangan gimana? Kita buktikan tanggal 15 Juni 2020, kita membuka Puan for Presiden dari Aceh sampai Papua menyambut. Menyambut apa? Puan for Presiden. Menyambutnya gimana? Ya mereka menyambut, datang berbondong-bondong bergabung dengan Gema Puan. Tapi kan persoalannya Gema Puan itu organisasi kader. Yang bagaimana saya harus melihat bahwa untuk datang ke Gema Puan itu harus berjuang untuk Mbak Puan. Bukan pasti Puan untuk presiden ya, bukan untuk wakil presiden. Iya dong, pasti. Meskipun tadi siang ada yang mendeklarasikan Prabowo Puan. Biarin aja lah mereka kayak begitu. Biarin aja. Puan akan maju dengan siapa? Itu terserah aja, tapi kalau saya kepengennya karena ngeliat tren dunia ini dan melihat bahwa peluang lebih besar, lebih menarik, karena penduduk Indonesia mayoritas adalah perempuan dan emansipasi perempuan lebih besar, ya lebih bagus Puan Yeni. Puan Yeni Wahid. Keren itu kan. Keren, dua-dua perempuan ya. Nanti akan saya tanya ke Burhan lah yang membuat survei. Bung Laude, jadi apa yang Anda garap? Basis masa mana yang digarap untuk menggolkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024? Ya, kami garap semua warga masyarakat yang punya keinginan melihat prestasi-prestasi Pak Anies untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, kami ini kan aliansi, gabungan dari berbagai komunitas masyarakat, organisasi,
ya, yang punya kepentingan ingin melihat Indonesia ke depan maju, ingin melihat Indonesia ke depan rakyatnya sejahtera, dan kita punya jembatan untuk memperjuangkan itu adalah pemimpin. Pemimpin yang tepat untuk mendorong itu adalah Pak Anies. Saya ingin menyampaikan begini, Bang. Kita sudah punya presiden dari tentara, ya. Kita sudah punya presiden seorang pejuang, Pak Soekarno misalnya. Kita sudah punya presiden dari politisi, Mbak Mega. Kita sudah punya presiden dari pengusaha, Pak Jokowi. Ya, hari ini yang dikhawatirkan oleh Mas Ridwan adalah peta konflik di antara masyarakat kita. Kalau kita lihat, saatnya sekarang kita punya pemimpin, punya presiden yang latar belakang seorang pendidik. Karakter seorang pendidik itu adalah mengayomi seluruh muridnya. Tapi gini, dalam pilkada 2000 pilkada Jakarta 2017, ada klaim bahwa Anies menggunakan politik identitas. Apakah juga akan digunakan lagi nanti? Saya kemudian pakai logika terbalik. Ya, Bang Budiman bisa berikan contohnya nggak, buktinya nggak? Itu kan hanya sebuah instrumen pihak luar untuk menyerang, kan gitu. Propaganda saja. Artinya tidak akan ditinggalkan lah. Ada. Sebab kita minta buktinya, mana itu politik identitas, mana itu apa namanya yang menyatakan jual ayat, jual mana, kan gitu. Saya justru punya keyakinan jauh sebelum pemilu, jauh sebelum pencoblosan, ketika pihak sana memainkan isu itu, saya sampaikan Anies menang. Kenapa? Karena isu utama adalah program. Ketika orang main di luar, karena dia kalah, bersaing dalam tataran isu utama. Apa itu isu utama? Adalah program ketika saya menang. Baik, Bung Burhan. Apa sih yang harus dikerjakan oleh para relawan ya untuk kemudian mendesakkan agar partai politik itu kemudian mengambil lah orang-orang yang diusung oleh relawan, apakah itu Puan Maharani, apakah itu Ganjar Pranowo, apakah itu Anies Baswedan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.